Kenalin bang. Udah. Ya. Ini yang bertahan di sini jangan merasa terpaksa. Gue nggak maksa ya. Enggak dong pak. Saya malu pak, ini mau pinter ini. Mau pulang aja yang gue nggak maksa loh. Gue nggak maksa. Gue nggak mau disalahin. Iya, Ya mulai ya. Iya. Mulai ya. Udah pak. Nih, lu main ikutan belajar apa mau pulang? Pulang. Kalau mau tidur pulang aja. Kita pulang. Mau tujuh dah nih ya. Ada. Ini boleh dihapus nggak? Hapus. Udah tulis emang? Udah tulis ya? Boleh dihapus juga. Saja pak ini mas udah merekam. Hah? Biar aman. Jangan rekam dulu kan belum mulai. Bisa saya cut pak. Ada sikat ya. Nambah. Ini udah belum? Spidolnya itu kan hilang, spidolnya hilang. Dibawa yang tadi kali. Punya merah mati pak. Dibawa pulang. Nomor 2. Ya nomor 2. Tulisannya nggak kelihatan ini spidolnya kurang. Nah, iya dari tadi kan. Kombinasi apa? Bukan, masih ngejelasin nomor 2. Bentar. Nomor 2 dulu, takutnya nggak ngerti. Nomor 2 itu apa katanya? Nomor 28, halaman 28. Yang nomor 2. Nomor 8. Gimana laki-laki? Hah? 22 sampai 42. Nomor 2. Ya, Ini ada 5. Diketahui ada yang lakinya berapa? 5. Laki 5. Wanitanya berapa? 3. Oh, jangan wanita. Perempuan. Lakinya 5, perempuannya 3. Ya, total Keseluruhannya ada 8. 8 ekor ya? Ya. 8 ekor. Nah, terus yang A, Mereka ada duduk bebas. mereka akan diatur tempat duduknya pada 8 kursi. Orangnya ada berapa? Orangnya ada 8. 8. Akan diatur tempat duduknya pada 8 kursi. Ya. Ada berapa cara mereka dapat duduk bebas yang A? Berarti 8. Berarti ini yang A ya. Yang A, Pakai rumus itu masih kurang. kalau mereka duduk bebas, Ya, berarti ya, nih, ya kita di sini. Ini kursinya ada berapa? Kursinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya nih, kursinya ada 8. Lihat. Nah, kalau mereka itu berarti berapa ekor? Mereka itu berapa ekor? 8 ekor. 8 ekor itu mereka dapat duduk bebas. Artinya mau cewek, mau cowok bebas mau milih kursi mana aja. Berarti boleh mulai misinya dari depan boleh? Boleh. Dari belakang boleh? Boleh. Tengah, kedua, ketiga, kelima? Boleh. Boleh, berarti bebas kan? Ya. Nah, katakanlah contohnya mau ngisi kursi pertama. Biasanya kan kursi pertama jadi kursi favorit tuh biasanya. ya. Kursi pertama itu mungkin sofanya empuk, berhiaskan emas kayak gitu. Nah, diperebutkan oleh berapa ekor? 8 ekor. Diperebutkan oleh 8 8 ekor. Nah, 8 ekor itu berebut satu kursi nomor 1, tapi yang berhasil cuma berapa ekor? 1. Yang berhasil 1. Nah, 1 ekor yang berhasil nempatin di sini nggak boleh lagi menempati di tempat lain. Oke. Sama aja kayak tadi nyusun angka yang sudah nempatin di kolom 1 tidak boleh lagi nempatin di kolom berikutnya. Sama kayak gitu ya kan? Ya. 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 Berarti satu orang yang sudah berhasil merebut kursi pertama, berarti dia nggak punya hak untuk merebut kursi yang lain. Berarti kesempatan berapa lagi di sini? 7. Di sini? Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Kita start ya. Tuh. Nah, berarti berapa? 4. Berapa? 4032 cara ya. Cara 4032 cara nih. Terus. Nah, ini kalau pakai cara kotak-kotak, ya kan? Nah, kalau pakai cara rumus nih 8 ekor bebas. Ya, 8 ekor bebas. Artinya berarti 8 permutasi 8. Ya. 8 permutasi 8 dibacanya itu adalah 8 ekor bebas menempati 8 kursi. Itu. Ya, nih, 8 ekor bebas tempati 8 kursi. Jadi
apa? Tulisan 8P8, 8 permutasi 8, artinya 8 orang bebas menempati 8 kursi. Ingat, rumus ini, rumus N faktorial per N min R faktorial, itu hanya berlaku untuk susunan yang tidak boleh berulang. Ya, ulangi. Rumus faktorial ini hanya berlaku untuk susunan yang tidak boleh berulang. Ya, angka-angka tadi susunan angka tidak boleh ada angka yang berulang, tidak boleh ada angka yang sama. Nah, ini juga orang yang sudah nempatin duduk di satu kursi, nggak boleh berulang di kursi yang lain. Ya kan gitu kan? Ya, sama seperti itu. Nah, maka ini berlaku rumus ini. Ya, kalau duduknya bebas. Kalau duduknya bebas, tapi kalau duduknya ada syarat. Kalau duduknya ada syarat, lakinya harus dempet-dempetan, perempuannya berkeliaran di mana aja boleh. Apa gitu kan ya? Misalkan kayak gitu. Nah, itu nggak bisa dia pakai rumus ini. Nggak berlaku ya. Ingat, rumus ini hanya berlaku untuk susunan bebas, asalkan tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Nanti kan? Nah, berarti kalau pakai rumus N-nya berapa? 8 faktorial per 8 min 8 faktorial sama dengan 8 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu berapa sih? 0 faktorial berapa? 1. Lalu apa arti 8 faktorial dibagi 1? Tetap 8 faktorial. 8 faktorial. Jadi kesimpulannya kalau ininya sama, 8 permutasi 8 orang bebas menempati 8 kursi, artinya 8 faktorial hasilnya. Ya gitu ya. Jadi itunya sebetulnya pakai rumus ini, tapi kalau pengen cepat gitu ya, 8 permutasi 8, ya langsung 8 faktorial. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dibagi 1, dibagi 0 faktorial. Dibagi 0 faktorial kan dibagi 1. Dibagi 1 tetap dia sendiri, nggak ada artinya gitu kan. Jadi langsung 8 faktorial aja. Jadi 8 permutasi 8, 8 faktorial. Kalau 5 permutasi 5 jadi apa? 5 faktorial. 3 permutasi 3. Ya, ingetin ya. Nah, gitu. Itu kalau kembar. Ya, tapi kalau nggak kembar mah ya hitung sendiri kayak gitu. Nah, terus jadinya apa? Hitung 8 faktorial apa? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama kan nama ini? Sama. Jadinya apa? 40.320 cara. Gitu kan? Ya. Nah, sama sama ini. Itu yang A. Itu kalau duduknya bebas. Sekarang kalau yang B apa? Ini boleh dihapus. Ini udah ditulis. Bener udah ditulis nih. Ya, jangan nyesel ya. Bang kerekam ya, Pak. Jangan nyesel udah ditulis ya. Juga ya. Ya. Oh, terekam. Iya. Oh, ya. Ini yang tadi ini kan yang tadi nomor 7 ya. Nomor 7C. Iya. Bener nih ya? Awas kalau ternyata belum ditulis ya. Awas aja. Iya. Ya, yang B apa yang B? Yang perempuan harus duduk berdampingan, anak laki-laki bebas. 3 orang harus duduk sorry, 3 perempuan harus duduk berdampingan, sedangkan laki-laki bebas. Jadi 8 ekor orang ini yang mau ditempatin pada 8 kursi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? 3 perempuan pengennya Barengan. dempet-dempetan. Ya. Mereka bertiga ini nggak mau pisah-pisah. Aku nggak mau pisah-pisah, udah kamu sama aku aja ya, nggak boleh. Aku takut sama cowok-cowok itu kayak gitu kan. Biasanya kan gitu yang cewek ya. Cewek itu pengennya dempet-dempetan. Berarti gimana tuh caranya? Nih perhatiin. 3 perempuan selalu Bersama. berdampingan. 3 perempuan selalu berdampingan. Berarti kemungkinan posisinya kita tulis nih. Kemungkinan posisinya kita tulis dulu. Halo. Ya, kemungkinan posisinya perempuan. Laki-laki. Sebentar. Nah, dia katanya syaratnya 3 perempuan selalu harus duduk berdampingan, sedangkan laki-lakinya bebas. Laki-lakinya bebas itu artinya mau berdampingan silakan, mencar juga silakan. Berarti seperti apa sih yang posisi kayak gitu? Berarti nih perempuan, lakinya di sini 5. Nah, kalau laki kan bebas, mau dempetan mau enggak juga boleh. Kan? Atau lakinya sendiri di sini, di perempuan, laki. Ya kan ya? Atau lakinya 2 di sini. Ini perempuan, laki. Atau lagi laki di sini 3. Perempuan, laki. Atau laki, perempuan, laki. Atau satu lagi laki, perempuan. Masih ada lagi nggak? Udah, ini ada 6. Ini baru kemungkinan posisinya. Baru kemungkinan posisi ya kan ya. Nah sekarang
Si perempuan ini dan 5 laki ini, tiga perempuan ini orangnya berbeda-beda. 5 laki ini juga orangnya berbeda-beda. Nah, berarti kita bikin yang 3 perempuan ini, 3 perempuan karena orangnya berbeda-beda, 3 perempuan, mereka juga bebas memilih kursi yang manapun. Mau kursi yang pertama boleh, kursi yang kedua boleh, kursi yang ketiga boleh. Di antara ketiga perempuan ini bebas memilih 3 kursi, asalkan khusus untuk perempuan. Nggak boleh nempatin kursi laki-laki. Berarti 3 perempuan bebas menempati 3 kursi. Berarti sama kayak tadi, apa? 8 ekor bebas menempati 8 kursi, nulisnya gimana? 8 permutasi 8. Ya kan? Kalau 3 perempuan bebas menempati 3 kursi, apa? Ya, menempati 3 kursi. 3 perempuan bebas menempati 3 kursi berarti artinya 3 permutasi 3. Ya gitu ya. Langsung berapa? Langsung tadi apa? 3 faktorial yang tadi kan tadi udah bilang ya. 3 faktorial, jadi 3 faktorial sama dengan 3, 2, 1 sama dengan 6 gitu kan. Nah, terus berikutnya 5 laki bebas menempati 5 kursi. Nah, berarti 5 permutasi 5 jadinya 5 faktorial sama dengan 120. Apa mau ditulis dulu? Dulu ya. Berarti apa? 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 120. Lalu ini diapakin? Kali. Jadi banyak cara sama dengan 6 kali 6 kali 120 sama dengan 4.320 cara. Nah, seperti itu. Sekarang yang jadi pertanyaan, Pak, emang harus ya bikin kemungkinan posisinya harus disusun kayak gini? Harus dibikin perempuan-perempuan, laki-laki perempuan kayak gini. Capek banget. Masih mending orangnya cuma 8 ekor. Ya kan? Iya. Nah, coba kalau orangnya lakinya ada 50, perempuannya ada 45. Bisa. Kita mau nyusun kayak gini, terus masa iya harus disusun begini? Capek kan ya? Lalu gimana caranya supaya menghindari ini? Nah, caranya begini, cara seksi. Cara seksinya berarti cara seksinya. Ya, nih. Yaitu sama dengan ya, yang pengen berdempet-dempetan siapa? Perempuan. Yang pengen dempet-dempetannya perempuan. Kita tulis perempuan, laki. Yang pengen dempet-dempetan kita lingkarin. Ya, kita lingkarin. Yang pengen dempet-dempetan kita lingkarin. Nah, yang selalu pengen dempet-dempetan, berapapun orangnya, mau 3 orang, mau 9 orang, mau 100 orang, kalau dia pengennya selalu pengen dempet-dempetan, dianggapnya ini adalah 1 ekor, 1 orang. Ya pokoknya gitu. Orang yang selalu pengen berdampingan, yang selalu pengen dempet-dempetan, berarti dianggapnya 1 ekor. Ya, berarti yang ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi total berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nggak usah nyusun kayak gini langsung 6. Baru sambungin ke sini 6 kali 6 kali 120. Gitu kan? Ngerti nggak? Ya gitu ya. Nah, tuh jadi banyak cara adalah. Nah, ini udah paham ya? Nah, jadi ini dianggap 1 cara. Tapi ini jangan mentang-mentang ada cara seksi, jangan mentang-mentang ada cara seksi. Gua nulisnya cara seksi aja deh, udah langsung ke sini. Jangan, karena ini contoh soal, Ini contoh soal, ditulis wajib, jangan dikorup, ya kan? Ya. Supaya kita ngerti tentang konsepnya. Apa sih ini? Gak apa-apa cara seksi kayak gini, PPPL ini dianggap 1 orang, dianggap 1 cara. Oh, konsepnya adalah seperti ini kalau kita nyusun susunan posisinya, gitu kan ya? Jadi wajib ditulis, jangan mentang-mentang ada cara seksinya, seksi doang yang ditulis. Tapi pas lagi balap-balapan, ulangan, ya latihan, boleh nantinya, boleh nggak usah pakai ginian. Tapi karena ini contoh soal, wajib, nggak boleh dikorup, ya nggak boleh. Ini wajib tulis kayak gitu. Sekarang kalau yang C, yang C siapa yang pengen dempet-dempetan? Yang C siapa yang pengen dempet-dempetan? Semuanya. Nah, tuh bikin biji mana caranya? Yuk, tulis dulu. Habis itu kerjakin yang C. Ayo, habis itu kerjakin yang C. Burutan. Ini itu dulu kali, di-cut dulu biar nggak ngabisin memori. Dikat dulu, jangan gitu. Nanti supaya lu 4 nih.
Iya, supaya ngekatnya itu nggak kebanyakan. Nah, jadi nanti sama 3 faktorial kali 6 faktorial. Boleh. Tapi itu kayaknya kurang sesuai dengan konsep. Tapi benar, cuman kurang sesuai dengan konsep. Nanti kan Ngerti lah, Pak. Saya kan diajarin. Oh ya. hapus ya. Baik, hapus kan? Ya. Enggak sih. Berapa? Hasilnya berapa lalu? Hasil dapat hasilnya berapa? Barisan sini dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Itu. Ya, bulan pintar. Dapat. Dapat itu. Jangan direkam dulu. Enggak apa-apa, lanjut aja. Jangan dulu, aduh. Masih banyak, Mas. Orang Sekarang nomor 3, lihat nomor 3. Nomor 3 ada 6 jalan dari A ke B. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari A ke B. Lihat. Dari A ke B ada 6 jalan. Ya. Dari B ke C 4 jalan. ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Lihat. Ya, lihat nih. Lihat nih. Yang pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A. Pak Timbul lihat nih. Pertanyaan yang A. Apa pertanyaan yang A? Katanya apa? Ada berapa cara seseorang berjalan dari A ke C melalui B? Nah, ada berapa cara seseorang berjalan dari A ke C? Ya udah pasti melewati B kan? Ya. Dia mau berjalan dari A ke C, udah pasti melewati B. Ya udah, ayo coba. Lihat sini. Nih, dia mau jalan dari A ke C pasti melewati B dulu. Berarti dari A ke B dulu dong. A ke B berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, teman. Ada 6 kan? Ya. A ke B ada 6 pilihan. Ya. Dari B ke C bisa milih ini 4. Katakanlah misalkan dari A ke B adalah jalurnya milih yang ini. Ya kan ya? Setelah sampai B, dia punya kesempatan bisa menghasilkan ini, bisa menghasilkan ke yang kedua, bisa yang ketiga, bisa yang keempat. Satu jalur aja menghasilkan berapa berapa pilihan? 4 kan? Satu jalur AB menghasilkan 4 jalur ya hasilnya. Nah, berarti kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau ada 6 6 kali 4. apa? Jadi 24. Berarti diapain caranya? Kaliin aja kan 6 kali 4 sama dengan 24 cara. Udah begitu doang kan? Berarti enggak? Nah, terus yang B. Ada berapa cara seseorang berjalan dari A ke C lalu kembali lagi ke A? Di mana harus melewati B kan? Iya. Ya. 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 Ini. Ada berapa cara seseorang berjalan dari A ke C lalu kembali lagi ke A di mana harus melewati B? Ayo, coba. Dari A berarti kan pasti melewati B dulu kan? A ke B berapa? 6. B ke C? 4. Pas balik lagi 4 lagi. Nah, berapa? 576 cara. Cek. Ada berapa cara seseorang berjalan dari A ke C lalu kembali lagi ke A di mana harus melewati B? Udah pasti melewati B lah, ya kan? Ya. Terus tetapi jalur jalan tidak boleh dilewati lebih dari 1 kali. Ya. Ya, jangan enggak lihat nih. Tetapi jalur jalan tidak boleh dilewati lebih dari 1 kali. Perhatiin. Dari A ke C pasti melewati B kan? Ayo hitung berapa dari A ke C? Berarti A ke B dulu. Kali 4. 6 kali 4 ya. Nah, sekarang berarti 6, 4. Nah, pas balik lagi nggak boleh melewati jalan yang tadi sudah dilewatin pas berangkat. Misalkan pas lagi tadi berangkat dia melewati jalur yang hitam ini. Jalur yang hitam nih, saya hitam ini. Yang hitam ini. Nah, pas yang ini ngambilnya yang kedua. Nah, yang kedua yang hitam nih. Nah, tuh. Pas balik lagi dari C mau ke A, dia mau ke sini, boleh nggak melewati ini? Nggak boleh. Berarti dia cuma berapa kesempatan? 3 kesempatan. Berarti dikali 3. Ya, pas balik lagi ke sini 5 kali 5 sama dengan 360 cara. Itu nggak? Kan seperti itu doang. Udah. Ya bentar, udah dipahami. Ya. Nah, seperti itu doang. Apa susahnya? Coba. Nomor sekarang nomor 5. Nomor 5. 4 kan udah.
Kan udah 4. Ya. Menerima, ya menerima. Apa katanya? Di suatu daerah, ya, di suatu daerah nomor polisi mobil, dapat dibuat seperti berikut. Ya, yang pertama, huruf pertama di misalnya aja, di misalnya adalah kayak gini. Huruf pertama adalah K, katanya dia bilang begitu. Huruf pertama adalah K. Lalu hanya ada satu angka, contohnya seperti ini. Hanya ada satu angka, jangan nyatet dulu, halo, jangan nyatet dulu. Nanti. Lihat modulnya aja dulu, nanti. Kalau nyatet kan bisa dipotet ya. Nih, perhatiin. Lihat. Untuk yang A, sorry. Di nomor 5 itu katanya di suatu daerah, ya kan? Di suatu daerah nomor polisi mobil dapat dibuat seperti berikut. Yang A itu adalah katanya huruf pertama adalah K. Contohnya ini. Ada satu angka dari 1 sampai dengan 9 kecuali 0, katanya kan? Kecuali 0. Dan dua huruf terakhir contohnya ini. Salah satu angka, lihat. Huruf pertama adalah K. Hanya ada satu angka dari 1 sampai dengan 9 kecuali 0. Dan dua huruf terakhir seperti ini. Ya. Berarti kita isi. Ada berapa kotak? 4 kan? 4 kotak ya? 4 kotak. Nah, mulai dari yang pertama. Berarti startnya dari sini dong. Huruf pertama adalah K. Wajib apa tidak? Wajib kan? Huruf pertama adalah K. Wajib. Sesuatu hal yang wajib itu hanya satu cara. Mau pilihannya, misalkan kayak gini. Kalian disuruh mengerjakan soal oleh saya nih. Dari 10 soal disuruh dikerjakan cuma 5 soal. Tuh, pilih di antara itu. Tetapi syaratnya nomor 1, 2, 3 wajib dikerjakan. Nah, sedangkan sisanya 2 lagi dong, sisanya 2 lagi dari 7. Ya kan? Kan udah diambil 1, 2, 3 udah diambil wajib. Mau nggak mau harus dikerjakin tuh. Nggak ada pilihan lain lagi itu untuk mengerjakin nomor 1, 2, 3, mau nggak mau harus dikerjakin. Nah, walaupun itu 3 soal yang harus dikerjakin itu jumlahnya ada 3, nggak dihitung 3, tapi dihitungnya tetap 1 karena wajib. Ya, nomor 1, 2, dan 3 wajib dikerjakan. Artinya sesuatu hal yang wajib, mau itu pilihannya ada 3 soal mau ada 1000 soal, tetap dihitungnya 1. Ingat, suatu hal yang wajib dihitungnya 1. Nah gitu kan, ngerti? Karena nggak ada pilihan lain lagi. Nah terus kemudian butuhnya berapa lagi? Butuhnya 2 soal lagi dari sisa soal yang sudah diambil tadi 3. Ya berarti kan, ya kan disuruhnya ngerjakin 5. Dari 10 soal disuruh ngerjakin 5, tapi syaratnya 3 soal. Yang 3 soal pertama yaitu soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 wajib dikerjakan. Berarti udah tuh diambil. Yang 3 soal nomor 1, 2, 3 itu dianggapnya satu cara karena wajib. Nah, berarti sisa soal tinggal 7, yaitu nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 7 ya. Tinggal 7. Mau diambilnya berapa? Mau diambilnya 2 lagi. Berarti gitu. Nanti itu pakainya kombinasi maksudnya ke kombinasi. Pelajaran materinya kan habis ini nanti kombinasi ya. Kenapa? Karena memilih soal. Ada kata mengambil, memilih, menarik, mencabut. Nah, itu adalah bahasa-bahasa kombinasi termasuknya kombinasi. Tapi kalau menyusun, saya akan menyusun buku-buku pada rak buku. Nah, itu masuknya permutasi. Saya akan menata baju-baju ke rak ke lemari. Itu maksudnya permutasi. Ya kan? Jadi sederhananya begini. Perbedaan permutasi dan kombinasi ya. Kalau permutasi itu kalau ada kata menyusun, menata, menempatkan itu dia permutasi maksudnya. Tapi kalau kombinasi itu ada kata memilih, menarik, mencabut, mengambil. Nah, itu kombinasi. Sederhananya begini. Kalau dari kita nih, misalkan gini. Saya akan menempatkan, saya akan menyusun spidol ini pada wadah misalkan. Saya susun tuh, gitu kan ya. Itu artinya apa?
disusun tuh. Maksudnya permutasi ya. Nah, dari kita keluar ya kan, menyusun, menata, menempatkan. Nah, dari kita keluar. Nah, itu namanya permutasi. Tapi kalau kayak dari luar ke dalam, oh, saya mau milih secara acak, secara random saya mau milih. Saya mau milih spidol yang ini. Saya mau ngambil kelereng. Saya mau mencabut lotre kayak gitu kan. Nah, berarti dari luar ke dalam namanya kombinasi. Kalau dari dalam ke luar permutasi. Itu perbedaan permutasi dengan kombinasi ya. Ingat, kalau ada kata memilih, mengambil, menarik, mencabut, masuknya ke kombinasi karena dari luar ke dalam. Tapi kalau ada kata menyusun, menata, menempatkan, naruh gitu ya, itu masuknya permutasi. Tapi hati-hati loh. Hati-hati. Khusus untuk perhatian, khusus untuk pemilihan kepengurusan, khusus untuk pemilihan kepengurusan kelas, ya, khusus untuk pemilihan kepengurusan kelas yang disebutin jabatannya. Misalkan di dalam ruangan ini terdapat 20 ekor siswa. Ya, saya akan memilih 3 ekor saja. Saya akan memilih 3 ekor untuk dipilih untuk menjadi ketua sekretaris bendahara. Berarti saya menyebutkan posisi-posisinya dong. Saya menyebutkan posisi ketua sekretaris bendaharanya, posisi jabatannya disebutin. Berarti masuknya permutasi apa kombinasi? Permutasi apa kombinasi? Jangan pernah berpikir bahwa itu kombinasi. Kan memilih, Pak. Kan katanya kalau mengambil, ya kan ya. Ada kata memilih, mengambil, katanya itu masuk kombinasi. Nah, tapi hati-hati loh ya. Khusus dalam memilih kepengurusan yang disebutin jabatannya itu masuknya ke permutasi. Kenapa? Karena memilih orang-orangnya itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat ditempatin pada posisi, saya milih dia untuk ditempatin pada posisi ketua. Oh, dia cocoknya bendahara. Oh, dia cocoknya sekretaris kayak gitu. Artinya lebih dominan memilihnya atau lebih dominan menempatkannya? Menempatkan kan? Nah, jadi ingat perbedaan permutasi kombinasi, ya kan? Tadi saya bilang kalau ada kata memilih, mengambil, mencabut, menarik itu kombinasi. Kalau permutasi menempatkan, menaruh kayak gitu ya. Nah, tapi awas khusus dalam pemilihan kepengurusan suatu organisasi yang disebutin jabatannya itu masuknya ke permutasi. Kenapa? Karena memilih orang-orangnya akan ditempatkan pada posisi jabatan anu-anuan. Berarti lebih dominan menempatkannya kan daripada memilihnya. Gitu, awas, itu masuknya permutasi. Itu perbedaannya loh ya, perbedaannya. Sekarang gini, kalau misalkan saya dalam ruangan ini ada 20 orang. Saya akan milih random 3 orang untuk menjadi pengurus kelas. Nah, nggak disebutin, tapi saya nggak nyebutin jabatannya. Menjadi pengurus aja, tapi nggak disebutin jabatannya. Masuknya adalah tetap kombinasi, ya kan? Kenapa? Karena nggak disebutin jabatannya. Jadi cuma dipilih untuk pengurus doang gitu kan? Nggak jelas pengurusnya pengurus apa? Apakah pengurus buat ngorek-ngorek sampah? Ya kan, buat apa? Buat kebersihan dan sebagainya kayak gitu ya, nggak jelas kan? Nah gitu. Jadi kalau tidak disebutin jabatannya, masuknya tetap kombinasi. Tapi kalau disebutin jabatannya, dia masuknya permutasi. Begitu ya. Itu perbedaannya tuh. Itu tentang kombinasi dan permutasi, perbedaannya ada di halaman buka di modul halaman setelah nomor 7. Nah, tuh yang dikotakin. Itu yang tadi barusan saya jelasin, itu yang dikotakin. Apa sih perbedaan permutasi dan kombinasi? Kapan sih digunakan? Permutasi dan kombinasi kapan digunakan gitu kan? Nah, pada saat ini apa namanya? Ya itu tadi, kalau ada kata mengambil, menarik, mencabut, ya kan? Terus ada menyusun, menata, menempatkan. Paham nggak? Ngerti nggak? Tuh perbedaannya ya, perbedaan permutasi dan kombinasi. Ingat sederhananya apa? Sederhananya perbedaan permutasi dan kombinasi itu adalah kalau kombinasi dari luar ke dalam, ya kan? Kalau permutasi dari dalam ke luar, gitu. Ya. Nah, sebentar, sebelum masuk ke kombinasi, kita kan belum selesai nomor 5 dulu, tinggal ini doang ya. Tinggal ini doang. Nah, habis itu baru ke kombinasi. Kombinasi juga cuma 3 contoh soal doang yang saya jelasin. Oke, lihat. Perhatikan tadi.
Perhatiin. Katanya di suatu daerah nomor polisi mobil dapat dibuat seperti berikut. Huruf pertama adalah K. Ini contohnya. Hanya ada satu angka dari 1 sampai dengan 9 kecuali 0. Contohnya ini. Diisi 1 boleh, ini kayak gini. Diisi 2 boleh? Boleh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boleh? Boleh. 0 boleh? Boleh. Nggak boleh, karena kecuali 0 kan? 1 sampai dengan 9 kecuali 0. Dan 2 huruf terakhir. Nah, berarti coba berarti nah. Lihat. Berarti kita startnya dari sini. Ada berapa pilihan? Satu. Kenapa satu pilihan? Wajib A. Wajib K ya. Wajib, sesuatu hal yang wajib dianggapnya satu. Ingat, sesuatu hal yang wajib dianggapnya satu. Nah, terus apa lagi? 9 jumlah. Nah, hanya ada satu angka dari 1 sampai dengan 9 kecuali 0. Ayo, berarti apa? 9. Berapa pilihan? 9. Di sini berapa pilihan? 9 pilihan. Dari 1 sampai dengan 9 kecuali 0. Nah, dan 2 huruf terakhir. Dan 2 huruf terakhir ini ada larangan nggak? 2 huruf terakhir ini tidak boleh ada angka yang berulang, tidak boleh ada angka yang sama. Ayo, misalkan A ditulis A lagi di sini, A lagi. Boleh? Ada larangan nggak? Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Ada. Berarti misalkan K lagi, nggak ada larangan ya? Nggak ada. Kalau nggak ada larangan, artinya berarti boleh ditulis berulang seperti ini. Boleh, kayak gini boleh. Boleh. Nah, sekarang yang huruf yang ini boleh diisi B, Boleh. C, D, E, F, G sampai Z, boleh. Berarti berapa pilihan? 26. Dari mana 26? Abjad. Abjad kan ada 26. Kan ya? Nah, sekarang huruf yang sudah dipakai di sini, boleh dipakai di sini lagi? Kan nggak ada larangan. Ada larangan kan? Berarti berapa lagi? 26 lagi, ya kan ya? Abjad. Jadi kecuali kalau ada larangan. Dan 2 huruf terakhir yang berbeda, ada kata-kata seperti itu, ya. Dan 2 huruf terakhir yang berbeda, baru itu. Di sini yang berapa? 25. Berarti 26, 25 ya. Ya, kalau kata-katanya seperti itu. Jadi sama dengan berapa? 6084 plat nomor. Plat nomor. Nah, tuh. Terus lagi. Nah, terus yang nomor B. Nomor B apa? Huruf pertama adalah K. Nomor B. Huruf pertama adalah K, di mana? 3 susunan angka. Iya, huruf pertama adalah K. Ada 3 susunan angka, ya, di mana angka pertama tidak boleh 0. Dan 2 huruf terakhir. Contoh, misal yang ada di situ adalah K777 beta. Nah, berarti ada berapa kotak? Berapa kotak? 3. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ya. Huruf pertama adalah K. Wajib. Berapa pilihan? 1 pilihan wajib. Wajib K. Ada 3 susunan angka nih. Ada 3 susunan angka seperti ini contohnya, lihat. Lihat di contohnya susunan angkanya boleh berulang. Boleh. Iya, susunan angkanya boleh berulang kan? Boleh. Nah, berarti nggak ada larangan. Ada 3 susunan angka di mana angka pertama tidak boleh 0. Mana yang angka pertama? Ini. Angka pertama yang mana? Yang kiri. Yang kiri. Ya. Ya. Ada 3 susunan angka di mana angka pertama yang di sini, angka pertama tidak boleh 0. Ya. Berarti berapa pilihan? 9. Ya kan? Ya. 9 pilihan ya. Ya. Yang di sini nih boleh. Apa boleh? Cuma 9 pilihan. Kenapa? Karena 0 nggak boleh. Kan? Berarti 9 pilihan. Berarti 1 sampai dengan 9 kecuali 0. Nih. Terus apa lagi? 9. Sebentar. Kalau 3 susunan angka di mana angka pertama tidak boleh 0, logikanya berarti gimana? Artinya angka kedua ketiga boleh 0 nggak? Boleh. Secara logika ya. Boleh. Secara logika. Kalau angka pertama tidak, di mana angka pertama tidak boleh 0, artinya angka kedua ketiga boleh. Berapa pilihan? 10. Kan angka ada 10. Ya. 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 Angka itu ada 10.
termasuk 0 kan? Angka ada 10 termasuk 0. Di sini boleh kan? 10 0 boleh kan di sini? Nah, boleh. Nah, terus ini 10 lagi, ya kan? Nah, ini apa ya? 0 sampai 9 termasuk 0. Oh ya. Hanya sampai dengan Ya udah 0 sampai dengan 9 gitu aja. 0 sampai dengan 9. Udah coba. Masuk 2 panah aja. Belum ada coba. Nah, 0 sampai dengan 9. Nah, terus 26. nah, yang gol terakhir 26. 26, ya kan? Ya. Kalikin. Perhatiin. Cara ngalikin ini, oh ini udah ada polanya. 1926 di sini juga ada 192626. Sama, tinggal templokin nolnya 2, ya kan? Kali 100 berarti ya. 6.800 plat nomor kan? Iya. Begitu. Ya, gitu. Ya. Ngerti? Ya. Nah, sekarang masuk ke kombinasi. Ya, tuh. Ah, ya udah, cut dulu. Cut dulu. Lanjut. Cut dulu. Ya, Pak. Kayaknya betul Udah. mana? Nih, sekarang kombinasi. Kelihatan. Kemarin permutasi, nih, ini kan kita mau bahas kombinasi nih. Kemarin permutasi, rumusnya apa? Rumus permutasi NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, rumus permutasi kan gini. Ya. Nah, rumus permutasi begini. Sekarang rumus kombinasi. Rumus kombinasi juga mirip dengan ini, yaitu C N R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Tapi ya, soalnya nih rumusnya mirip. Perbedaannya kalau kombinasi ada tambahan dikali lagi R faktorial di belakangnya. Ya. Tuh, itu kombinasi. Ya, perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah ya. Saya. Lihat nih. Tuh. Terus perhatiin. Sekarang langsung tadi kan di catatannya tadi di catatan awalnya adalah perbedaan kombinasi dan permutasi. Pada saat kapan sih digunakan kombinasi dan permutasi udah jelasin ya. Tadi di video yang sebelumnya udah jelasin. Nah, terus langsung lanjut ke contoh. Contoh 1. Contoh 1. Ada berapa? Bukan beberapa ya, itu ada berapa? Ada berapa cara ada berapa cara seorang ada berapa cara 3 orang dapat dipilih dari 10 orang untuk menjadi pengurus koperasi. Tuh, perhatiin. Oh, 3 orang akan dipilih. Ada kata dipilih loh ya, akan ada dipilih untuk menjadi pengurus koperasi. Suatu kepengurusan berarti berhubungan dengan organisasi ya. Suatu kepengurusan untuk menjadi pengurus koperasi, tapi disebutin nggak jabatannya? Jabatannya ketua, apa sekretaris atau bendahara? Nah, berarti masuknya ke mana? Permutasi atau kombinasi? Kombinasi tetap ya, tetap kombinasi. Tapi kalau disebutin jabatan ketua, sekretaris, bendaharanya, baru masuknya permutasi. Nah, berarti ini langsung C N R. N-nya berapa? 10 faktorial per tulis dulu dong. Tulis dulu rumusnya tulis dulu. Oh, ini kan udah ada nih langsung berarti apa? 10 faktorial per 10 dikurang 3 10 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan ya, sama dengan 10 faktorial jadi 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 10 kali 9, 8, 7 stop faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial ya tinggal siapa 3 faktorial 3, 2, 1 nggak ada temennya kan? Nah oh nggak ada yang habis dibagi 6 ya? Dibagi 3 dapat? 3, 8, 4 berarti 3 kali 4, 12 kali 10, 120 120 cara ya. Di situ udah dijawab? Belum dijawab? Nanti tinggal masukin ke sini. Terus
Sekarang nomor 2-nya. Nomor 2-nya. Oh, sebentar. Nih, mana ya kita bikin? Nomor 2-nya. Nomor 2-nya itu ada berapa cara seorang guru dapat memilih satu atau lebih siswa untuk apa? Dari 8 siswa. Dari 8 siswa yang pandai. Perhatiin. Lihat, baca nomor 2. Ada berapa cara seorang guru dapat memilih satu atau lebih siswa dari 8 siswa yang pandai untuk dikirim Berarti kemungkinannya banyak dong. Nomor 2 itu kemungkinan si guru itu memilih satu atau lebih. Ya. Berarti bisa aja kemungkinannya adalah 1 dari 8 atau 2 dari 8 atau 3 dari 8. 3 dari 8. Banyak dong nih. Ya. Atau wajib bikin atau-ataunya itu yang dilingkarin wajib. Jangan korok. 4 dari atau 5 dari 8. Jangan singkat-singkat, tetap tulis wajib atau-ataunya. 6 dari 8 atau 7 dari 8 7 dari 8 atau 8 dari 8. Udah stop ya. Nah, berarti kan bahasanya ada berapa cara seorang guru dapat memilih satu atau lebih dari 8 siswa yang pandai. Berarti banyak kemungkinannya. Bisa memilih 1 saja dari 8, bisa memilih 2 saja dari 8, ya kan banyak. Atau 8-8 yang dipilih. Nah, atau itu ada kemungkinan banyak gitu ya. Nanti ya. Jangan nyatet dulu. Berarti. Nah, sekarang kita hitung. Berapa sih? 1 dari 8 artinya memilih 1 orang dari 8. Maksudnya permutasi apa kombinasi? Ini maksudnya permutasi apa kombinasi? Ini permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Kan memilih. Yang namanya memilih, mengambil, menarik, mencabut, pokoknya dari luar ke dalam. Itu namanya kombinasi. Berarti untuk yang pertama memilih 1 dari 8. Berarti 1 kombinasi 8. Nanti kita hitung berapa nilainya. Terus memilih 2 dari 8. Berarti 2 kombinasi 8. 3 kombinasi 8. 4 kombinasi. Awas nih, saya mengasih cara seksinya. Berarti saya mengasih cara seksinya. Nah, ini kan rumusnya rumus kombinasi, dapat kombinasi 1 pakai rumus ini, bla 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 bla, jawabannya seperti ini. Masa banyak amat ya? Berarti masa banyak amat kita menjabarin satu-satu ini kok dijabarin begini, yang kedua jabarin begini, yang ketiga jabarin begini. Capek ya, berarti saya mau kasih tahu cara seksinya. Ya. Cara seksinya berarti ini. Di sini. Ini udah kan ya? Nah, itu dipotongkan. Ya. Cara seksinya, baik. Lihatin. Cara seksi. Jangan ketahui. Menghitung, ya. Menghitung kombinasi. Awas, ini khusus untuk kombinasi. Ya, awas. Khusus untuk menghitung kombinasi. Kombinasi dong ya, permutasi. Kalau permutasi cara seksinya pakai kotak-kotak. Itu cara seksi. Cara seksi permutasi itu kotak-kotak. Ya. Tapi kalau cara seksi kombinasi ini sekarang mau saya kasih nih. Oh, jangan ngedip nih, pasti. Cara seksinya ada 5. Berarti cara terawang rumus. Ya, berarti terawang rumus. Kita harus sudah hafal rumus kombinasi. Ingat, kita harus sudah hafal rumus kombinasi. Apa rumus kombinasi? Merem. Ya, merem. Rumus kombinasi itu sama dengan n faktorial per n dikurangi r kali r. Semuanya ada faktorial. Ya, semua belakangnya ada faktorial. Ininya faktorial. Nah, ulangi.
rumus kombinasi adalah n faktorial per n dikurangi r kali r. Jangan lupa faktorialnya, jangan lupa. Ya. Mana si Jordan? Tuh, burukan. Nah, sekarang perhatiin. Nanti ngerti burukan. Contoh 8 kombinasi 5 contoh. Ya. Contoh nih. Biji mana sih cara menerawang rumusnya? Perhatiin. Cara menerawang rumusnya nih. 8 kombinasi 5. Ya, kan kita udah hafal nih rumusnya. Yang diterawang bawahnya dulu, terawang bawahnya dulu. Berarti bawahnya 8 kurangi 5 langsung berapa? 8 kurangi 3. Sekarang gini, kan di rumusnya 8 kurangi 5 kali 5. 8 kurangi 5 kali 5. Yang ini jadi berapa? 3 faktorial, yang ini 5 faktorial. Paham nggak? Nanti yang dicoret pasti yang paling gede. Yang dicoret pasti yang paling gede, betul nggak? Ya, yang dicoret pasti yang paling gede nih. Atasnya dijabarin sampai siapa? 8, 7, 6. Sebetulnya sampai 5 kan? Tapi 5-nya udah dicoret. Betul nggak? Kan 5-nya udah dicoret. Nama ini tuh. Jadi 8, 7, 6 aja. Nah, sekarang 3 faktorialnya jabarin. 3, 2, 1. Oh, ternyata bisa dicoret. Aman nih. Tinggal berapa jadinya? 5, 6. Nah, gitu caranya biar cepet. Ya, sekarang lagi. Ayo coba lagi. Terawang lagi. 12, 3. Ayo 12, 3. Terawang, yang diterawang adalah bawahnya dulu. Bawahnya, awas. Jangan atasnya, bawahnya ya. Bawahnya. Berapa? 9 faktorial, sampingnya 3 faktorial. Paham? Nanti nih. Ya, yang dicoret pasti yang gede. Yang dicoret pasti yang gede. Kalian sudah tuh yang paling gede tuh. Yang dia. Maka atasnya pasti siapa? 12, 11, 10, 9-nya nggak usah ditulis lagi karena udah kecoret. Ya betul. Sekarang ini jabatin 3, 2, 1. Siapa? Ini cerut sama 12 dapat 2. 12 bagi 6 2 kan? Kan 3, 2, 1 kan 6. 12 bagi 6 2. Sekarang 2 kali 11 kali 10 220 seperti itu. Ya kan ya? Cepat ya. Awas ini khusus untuk kombinasi. Sekarang ade abang. Nah, seperti apa sih ade abang? Lihat. Seperti apa ade abang? Abangnya 7. Adanya 7. Adanya 7 berapa? Nah, adanya 7 adalah 6. Maka hasilnya adalah abangnya. Ingat, abangnya yang paling berkuasa, ya kan? Adanya 5. Seadanya 5. 4, maka hasilnya 5. Betul. Sekarang lagi saling berselisih. Nah, ya, saling berselisih. Contohnya 8 kombinasi 5, tadi 8 kombinasi 5 ya. Hasilnya berapa? 8 kombinasi 5 tadi hasilnya berapa? 56, ya. Nah, sekarang yang berselisih dengan 5 berarti 8 selisihnya dengan 5 berapa? Maka di sini 8 kombinasi 3 hasilnya juga 56. Sama. Itu ya, ulangi. Saling berselisih. 8 kurangi 5 3 kan? Nah, 8 kurangi 3 5 kan? Ini saling berselisih. Nah, maka nilainya 5. Nilainya sama. Gitu ya. Kalau nggak percaya ini sama, buktikan pakai rumus ini. Buktikan sendiri, pasti sama. Ya pasti sama. Ya udah, oke. Bukti ya. Kan tadi 8 kombinasi 5 udah dijelasin di sini di atas. Sekarang yang bawah, ayo terawang. Berapa di sini? 5. Berapa ulang? 5, ya. Yang di kiri 5 faktorial, sampingnya 3 faktorial ya. Iya kan ya? Kan 8 kurangi 3 kali 3. Ya kan ya? Ini 5, ini 3. Yang dicoret siapa pas? 5. Sama aja kayak ini kan? Yang dicoret 5, ini yang bertahan. Ini bertahan. Sama enggak? Ya, Sama. Atasnya 8, 7, 6. Sama ini gitu. Iya, begitu ya. Ya, nanti kalau nggak percaya buktikan pakai rumus. Nah, terus sekarang lagi yang keempat, kombinasi dengan angka 1. Ya, kombinasi dengan angka 1. Contoh. Kombinasi dengan angka 1 contoh. 9 kombinasi 1 9 dia sendiri. Kombinasi dengan angka 1 hasilnya dia sendiri. Lagi 7 kombinasi 1 7 gitu ya. Nah, yang terakhir kombinasi dengan dia sendiri. 7 gitu. Kombinasi dengan dia sendiri.
Hasilnya sama. Ya. Kombinasi dengan dia sendiri. Nah, contohnya, halo. Contohnya, contohnya. 6 sama 6. 6. 5 kombinasi 5. 1. Ya. Terus 7 kombinasi 7. 1. Pokoknya kombinasi dengan dia sendiri hasilnya 1. Kombinasi dengan angka 1 dia sendiri. Ulangi. Ya kan? Ini kombinasi dengan angka 1 adalah dia sendiri. Kombinasi dengan dia sendiri 1 gitu kan? Nah, kalau yang ini tadi apa? Saling berselisih. Itu maksudnya gimana sih Pak? Kok bisa tiba-tiba si 5 sama 3? Maksudnya Yang mana? yang selisih. Ini. Nah, kan 5 sama 8 tuh. Ya kan selisih 8 dengan 5 berapa? 3. Maka akan sama dengan selisih dengan 8 3 5. Kan 8 kurangi 5 3. 8 kurangi 3 5 itu saling berselisih. Misalkan soalnya 8 kombinasi 5. Ya, misalkan ya. 8 yang lain. Yang lain coba yang lain. Ayo, yang lain. Misalkan 10 kombinasi 2 akan sama dengan 10 kombinasi 8 nilainya. Ya, kalau nggak percaya hitung sendiri pakai rumus ini. Iya, Pak. Pasti sama nilainya. Ya, pasti sama. Paham nggak? Ya, paham ya. Nah, jadi awas ini cara seksi wajib ditulis, cara seksinya. Ya. Nah, sekarang kembali ke apa pertanyaan? Pertanyaan apa? Selisih cara ngitungnya gimana? Kalau selisih kan dikurang, 8 kurangi 5. Dan hasilnya Oh, hasil 56. Kayak tadi kita terawang rumus. Tadi kan 8 kombinasi 5 kita terawang rumus dapatnya 56. Gitu. Jadi ketika ketemu 8 kombinasi 3, nggak usah ngitung lagi. Oh, udah ada nih dengan yang berselisih dengan dia, yaitu 8 kombinasi 5. Ya. Nah. Supaya kalian mengerti, paham maksudnya apa sih nih saling berselisih, kombinasi dengan angka 1, yang ada apa? Kembali lagi ke sini, kembali lagi ke nomor 2. Ya, 1 dari 8 artinya memilih 1 orang dari 8 ekor. 1 kombinasi 8. Berarti hitung kalau kombinasi dengan angka 1 gak usah capek-capek mikir lagi dong. Tadi kita udah hafal cara seksinya. 8 kombinasi 1 berapa? 8. 8 kombinasi 2. Oh, ini mah 8 kombinasi 2 harus terawang rumus. Ayo, 8 kombinasi 2 terawang rumus. Apa pertama-tama? Ayo, ini kita mau hitung 8 kombinasi 2. Ayo. Siapa di sini? 6. Sampingnya 2, sampingnya 2. Yang dicoret pasti? Yang dicoret 6 pasti. Maka di sininya 8, 7. Oh, 6-nya enggak usah ditulis lagi karena udah kecoret, ya kan? 6-nya enggak usah ditulis ya. Nah, terus ya udah, ini berapa nih? 2 kali 1 sama ini 4 kali 7 28. Taruh di sini 28. Nah, sekarang 8 kombinasi 3. Hitung lagi. Ayo, terawang 8 kombinasi 3. Berapa di sini? 5 faktorial di sini. 3 faktorial yang dicoret pasti 5. Di sininya 8, 7, 6. 5-nya nggak usah ditulis. Ini jadi apa? 3. Ya 3, 2, 1 coret sama 6 berapa? 56 kan? Jadi di sini 56. Sekarang 8 kombinasi 4. 8 kombinasi 4. Terawang bawahnya 4 faktorial, sampingnya 4 faktorial lagi. Yang dicoret salah satu boleh yang mana aja. Berarti 8, 7, 6, 5. Terus yang 4 jadinya 4, 3, 2, 1. Siapa yang habis 3, 2, 1? Nah, siapa yang habis bagi 4? Maka dapat 2. 2 kali 5 10 kali 7 70. Taruh 70 di sini. 8 kombinasi 5. Nah, ketemu ini 8 kombinasi 5. Kita lihat siapa yang berselisih dengan dia. 3. Oh, ada nih. Nah, jadi kita nggak usah capek lagi ngitung lagi. Kalau sudah tahu ada selisih yang berselisih dengan dia, ya kita nggak usah hitung lagi. Oh, berarti 8 kombinasi 5 pasangannya ini kan? Betul nggak? Jadi langsung 56. Sekarang ini 8 kombinasi 6 perlu hitung lagi nggak? Maka dia akan sama dengan siapa? 8 kombinasi 2. Karena 8 dikurangi 6 adalah 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. Maka hasilnya akan sama 28. Sekarang ini apa? Sama. Enggak, ini apa namanya? Iya Pak.
Adek abang. Bicara seksi ini namanya adek abang. Kalau adek abang siapa yang menang? Adek abang siapa yang menang? Abangnya jadi 8. Yang ini nah, 1. Nah, ini diapakin? Ini diapakin? Dijumlah ditambah. Kenapa ditambah? Kenapa ditambah? Jadi berapa itu totalnya? Totalnya berapa? Atau ditambah. Berapa? Totalnya berapa? 255. 255 cara. Nah, ada 255 cara. Nah, ini kenapa? Ada keterangannya. Kenapa ditambah? Ayo. Kenapa ditambah? Tanda tanya, ini tanda tanya. Karena ada kata atau. Nah tuh. Karena ada kata atau. Ingat, kalau ada kata baca di kotak yang bawah tuh. Apa katanya dibilangnya? Dibilangnya apa? Ya, kalau ada kata atau ditambah, kalau ada kata dan ingat tuh. Ya, Najwati, lihatin. Kalau ada kata atau ditambah, kalau ada kata dan dikali. Tapi awas nih, tapi awas nih. Di poin ketiga ada juga katanya. Di poin ketiga ada juga kata dan sama kata atau tidak dicantumkan di soal. Tidak ada sama sekali. Nggak ada disebutin dan, nggak ada disebutin atau, nggak ada. Lalu bagaimana caranya itu pandai-pandai kita menganalisis pertanyaan soalnya itu. Apakah tersirat kata dan, apakah tersirat kata atau di situ? Ya kan ya? Taunya contoh di nomor 6. Baca di contoh nomor 6. Lihat deh. Ya, di nomor 6 nih. Di mana? Jelasinnya di mana nih? Di mana jelasinnya nih? Ini foto dulu. Cek rek. Udah nih. Yang bagus hasil fotonya yang bagus, jangan burik-burik. Waktu itu pas lagi siapa tuh? Gua minta tolong kirim dong potet kelas ya, potet apa catatan yang gua tulis. Siapa waktu yang ngirim? Burik banget. Aku baca. Terus gua mau ngirim ke kelas lain, ya Allah, ini mah sama aja gua ngejelasin juga. Gitu aja. Tuh, enggak ada yang bagus. Udah nih. Pak, berarti kan kalau misalnya itu yang C kombinasi 7 8 itu 8 kombinasi yang sama 7 berarti bisa juga kayak selisih 8 Ya, satu dong. iya, betul. Iya, bisa aja dia 8 kombinasi 7 itu berselisih dengan 81. Sama aja. Tapi kita ngapain? Ya. Ini tadi pakai yang bagus ya sebetulnya ya. Nah, awas nih. Potretnya jangan yang potret yang hasil HP-nya yang itu ya. HP. Aduh. HP-nya jangan yang burik-burik. Jangan nyesel ya ini dihapus, jangan nyesel ya. Jangan nyesel ya dihapus ya. Oh, sebentar. Cara seksi cara seksi yang tadi dijelasin di sini ditulisnya di mana nanti? Di modul di bagian mana? Ya, di bagian sebelah kiri yang kosong, yang lapaknya gede tuh, yang kosong tuh sebelah kiri. Pokoknya jangan jauh-jauh dari nomor 2. Jangan jauh-jauh dari nomor 2. Di bagian kiri. Nah, nih. Sekarang nih. Ya, nomor 6. Nomor 6 apa katanya? Dalam suatu kelas terdapat ya, lakinya berapa? Laki 8. Terus perempuannya 6. Total berapa? 14 ekor ya? Nah, 14 ekor. Berarti gini. Ada berapa cara dibuat kelompok yang terdiri dari 6 ekor? Ya kan yang atuh. Baca. Ya. Ada berapa cara memilih satu kelompok yang terdiri dari 6 ekor? Ya kan katanya ya? Untuk apa? Untuk perlombaan matematika. Perhatiin. Dia kan lakinya 8, perempuannya 6. Totalnya ada 14 ekor. Ini adalah orang-orang yang pandai matematika. Nah kan? Nah, ceritanya di yang poin A, guru ini akan memilih untuk dijadikan satu kelompok. Satu kelompoknya itu harus terdiri dari 14. satu kelompok itu harus terdiri dari 6 ekor.
Nah, artinya berarti guru ini akan memilih 6 ekor doang dari 14 ekor. Ada syarat nggak 6 ekor yang dipilih itu harus laki-lakinya harus berapa, perempuannya harus berapa? Apa? Atau gimana? Ada syarat nggak? Nggak ada. Berarti 6 ekor yang dipilih di nomor A, di poin A, bebas. Mau laki semua muak kek, mau perempuan semua muak kek, atau campur-campur, ya kan? Mau lakinya berapa, mau perempuannya berapa, bebas ya. Kalau bebas maka langsung. Berarti apa nih? 6 ekor bebas dipilih dari 14 ya. 6 ekor bebas dipilih dari 14, berarti langsung 6 kombinasi 14 langsung. Kalau kayak dia artinya memilih 6 orang dari 14 orang. Nggak peduli mau campur-campur atau berapapun itu orang ya. Nah, terus tadi berapa? Terawang 8 faktorial sampingnya 6 faktorial. Yang dicoret pasti 8 atasnya. Oh, 8-nya udah coret. Mana? Jangan di sini 8-nya. 8 faktorial kali 6 faktorial curut. Nah, 8-nya udah. Tuh, terus yang 6-nya kita cabarin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang habis dibagi? 12. Oh ya. Lihat deh. 6 kali 2 12 coret. Kan ya? Halo. 6 kali 2 12 coret tambah 12. Sekarang dibagi 3 habis 9. 3 ya. Nah, kalau ada 10 jangan pernah coret-coret. Kenapa? Karena hitungnya lebih enak. Angka 10 itu hitungnya lebih enak. Ya kan ya, jangan coret, udah biarin aja. Lalu siapa yang lagi? Oh, ini udah nggak pas, ya udah biarin aja. Ini juga 5 kali 4, jangan dikecilin lagi, jangan dihabiskan lagi. Kenapa? Nggak ada yang harus dibagi lagi sama 5 sama 4, nggak ada. Kecuali 10. Sedangkan 10, saya sarankan jangan dicoret. Ya kan ya? Nah, ya udah biarin aja. 5 kali 4, 20. Kan angka 20 suatu hal yang sederhana. Suatu pembagi yang sederhana. Dibagi 20, nolnya pegang dulu. Berarti artinya dibagi 2, kan lebih enak, lebih simpel. Ya gitu ya. Nah, berarti kita hitung. 14 kali 13 kali 11 kali 10 kali 3 adalah 6060. Ya kan? Dibagi 5 kali 4 Bagi 20. Bagi 20 ya. 5 kali 4 20 jadinya 3003 cara. 3003 cara. Nah, udah tuh. Sekarang yang B, perhatiin, awas nih yang B. 6 ekor yang dipilih itu syaratnya apa? Atau perempuan. Ya. Nah, coba jangan nyatet dulu, nanti nggak ngerti. Jangan nyatet dulu, beneran. Kalau sambil iya. Maaf. Kan udah divideokin, udah dipotek, ya kan? Ini apa kurangnya lah coba. Nih. Udah perhatikan aja nanti supaya mengerti. Apa? Yang B apa katanya? 6 ekor yang dipilih itu katanya harus ada paling sedikit 1 perempuan. Ayo nih, 6 ekor yang dipilih. Yang dipilih paling sedikit. Paling sedikit 1 wanita. Nah, perhatiin. Langsung kita tulis. Udah kok. Nih, kalau dia meminta paling sedikit 1 wanita, langsung tulis 1 wanita. 1 wanita. Kalau dia memilih, kalau dia menginginkan paling banyak 5 pria, tulis langsung 5 pria, 5 P atau 5 laki, 5 L ya, laki itu L, 5 L nanti di situ ya. Jadi pokoknya tergantung di sininya, nanti biar kita nggak keder, ya. Kalau dia memilih paling sedikit 1 wanita, langsung 1 wanita ditulis di sini. Paling banyak 4 laki, langsung 4 L, ya, nggak boleh yang macam-macamnya lagi. Udah, oke, sebentar, dengerin di sini. 6 ekor yang dipilih itu, 6 ekor yang akan dipilih itu paling sedikit 1 wanita. Berarti 2 wanita boleh nggak? Paling sedikit 1 wanita. 6 ekor yang dipilihnya paling sedikit 1 wanita. Kalau 2 wanita boleh nggak? Berarti ada kemungkinan banyak dong.
Berarti si guru itu ada kemungkinan memilih satu wanita atau dua wanita atau apa? Tiga wanita atau empat wanita boleh? Lima wanita boleh? 6 wanita boleh? Atau 6-6-nya wanita? 6 wanita. Sekarang kalau laki semua boleh nggak? Laki 6 orang yang dipilih itu laki semua boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh karena paling sedikit aja satu perempuan. Lihat deh. Sekarang lengkapin, perhatiin. Nah, di sini terjadi kalimat kata-kata penghubung dan sama atau. Lihat, padahal di soal nomor B ini, 6 orang yang dipilih itu, 6 orang yang dipilih itu paling sedikit satu perempuan. Ada kata atau enggak? Nggak ada kata atau. Ada kata dan enggak? Nggak ada kata dan. Nggak ada kata apapun penghubung di situ. Ya kan ya? Tapi ternyata pas kita analisis, oh ternyata kalau paling sedikit satu perempuan berarti kemungkinannya ada banyak kemungkinan dong. Bisa satu wanita atau dua wanita atau tiga wanita atau sampai atau 6 wanita boleh. Yang nggak boleh adalah ke-6-6-nya laki-laki. 6 semuanya 6 ekor adalah laki-laki, nggak boleh. Nggak ada perempuannya itu nggak boleh. Paling sedikit ada satu perempuan. Nah sekarang kita lengkapin. Kalau wanitanya yang dipilih satu, berarti pasangannya dan, ya kan ya? Apa? Lakinya berapa? 5. Lakinya 5, betul nggak? Berarti tersirat kata dan lagi dong di sini. Udah matahari tersirat kata atau muncul ya kan analisis kita nih. Oh muncul tersirat kata atau nih. Terus berikutnya, oh kalau satu wanita berarti pasangannya dan 5 laki. Berikutnya, itu ngapain sih? Lagi ngapain? Bukan perhatiin nih. Ulangi. Ya nih, ulangi tadi apa? Kalau wanitanya cuma satu wanita yang dipilih, maka pasangannya lakinya berapa? 5. Penghubungnya apa? Dan, ya kan ya? Padahal nggak ada kata dan di situ, tapi ternyata pas kita analisis muncul kata dan di sini. Ya kan? Nah terus, kalau pilihan wanitanya yang dipilih cuma 2 ekor, pasangannya 4 laki, betul nggak? Betul ya. Nanti ini dihitung berapa, ini dihitung berapa. Sekarang 3 wanita dan 3 laki, 4 wanita dan 2 laki, 5 wanita dan 1 laki. berapa? 1 laki-laki. 1 laki, 6 wanita. Kalau 6 wanita lakinya? Terus masa? Kok 6 wanita dan 6 laki? Berarti jadi 12 dong orang yang dipilih. Yang dipilihnya 6 ekor. Berarti kalau wanitanya 6, lakinya 0, nggak usah ditulis. Ya kan ya? Nggak usah tulis ya. Nah kita hitung. Rapi, mesti rapi masih rapi sama Dewan kan nih malah main HP ini berarti nanti nggak ngerti. Ntar dapat 87 marah-marah lagi ntar. Dapat 87 marah-marah lagi. Nah nih, ya kan? Perhatiin makanya biar bisa nih. Ya, nih. Nah tugas kita sekarang ya udah kita hitung. Si guru itu memilih satu wanita. Wanitanya yang dipilih cuma satu. Berarti memilih satu wanita dari berapa wanita? Laki-laki. Dari berapa wanita? Kan memilih satu wanita dari berapa wanita? Dari 6 wanita. Sekarang memilih 5 laki dari berapa laki? Memilih 5 laki dari berapa? 8 laki. Di sini diapakin di sini? Dikali. Kenapa dikali? Dan. Ada kata dan tuh di situ permainannya ya kan? Ya, ngerti nggak? Nah di situ ya. Jadi kenapa di sininya dikali? Karena ada kata dan. Tuh ingat, padahal di soal nggak ada kata dan, nggak ada kata atau, ternyata muncul dannya di situ ya kan? Nah maka ini kita hitung berapa ya kan? Ntar dulu nanti beresin dulu nih. Milih 2 dari 2 dari 6. Milih 4 dari 8. Sekarang milih 3 dari 6. Milih 3 dari 6, milih 3 dari 8. Terus milih 4 dari 6. Milih 2 dari 8. Milih 5 dari 6. Milih 1 dari 8. Yang ini milih 6 dari 6. Ya udah tuh, kita hitung, ayo hitung nih. 6 kombinasi 1, gak usah hitung kan? Berapa? 6 dikali 8 kombinasi 5 berapa? Kan udah dihitung kan? 56 sama dengan 336 ya.
Ganti 6 ya. Nah, terus 6 kombinasi 2. Ayo terawang, 6 kombinasi 2. Berapa di sini? 6 kombinasi 2. 4. Di sampingnya 2. Yang dicoret 4. 6, 5. Oh, 4-nya masih tulis. Berarti 6 kali 5 30. 15 ya. 15 kan 6 kali 30 bagi 2 15. 15 dikali 8 kombinasi 4. Terawang lagi. Perasaan tadi udah dihitung kan? Oh, 70 ya tadi ya? Udah ya, mana tadi? Oh, ini ya. Oke, 70. Tulis di sini 70. 70 sama dengan berapa sih? Berapa? 1080 ya? Berapa sih? Benar apa? 1050 ya? 1050. Tolong dibantu catat dong, catat apa? 6 kombinasi 3, ayo. 6 kombinasi 3 itu. 6 kombinasi 3. 3 sampingnya 3 lagi. 3 lagi ya. Coret salah satu. 6, 5, 4. 3-nya 3, 2, 1, 6 sama 6. Coret J-nya berapa? 20. Taruh di sini 20. 8 kombinasi 3 perasaan sama sama ini. Ya, berselisih ya. Nah, maksudnya cara seksi itu tadi fungsinya buat gitu, buat menghemat waktu, ya kan? Itu maksud saya. Waduh, yang gambaran bikin ini rugi banget nih. Tapi mudah-mudahan yang nonton video, yang tidak hadir di sini, dia nonton video mudah-mudahan dia mengerti ya. Ini berapa? 56 ya. Berapa? 1120. Ya, 1120. Nah, terus 6 kombinasi 4. Nah, 6 kombinasi 4 dia dengan siapa pasangan? Nah, ini kan. Ini kan berselisih kan, saling berselisih. Berapa? 15. 8 kombinasi 2. Ada nggak? Oh, nggak ada ya, nggak ada ya. Yang mana? Oh, ini ada. 28 sama dengan berapa? 420. Nah, terus ini apa ini? Ada apa berapa? 6. Ini apa ini? 8. Ada abangnya. Kombinasi dengan yang satu dia sendiri. Berapa? 48. Terus ini 1. Awas nih, ini aja walaupun cuma 1 doang itu berharga banget. Nanti di jawabannya di sini total jumlahnya berapa? Total jumlah 2975 cara ya. 2975 cara. 2975 cara. Perhatiin, nanti di PG-nya A 2976, B 2975, C 2974. Nih, kalian nggak kepikiran yang 6 wanita itu boleh. Kalian menjabarkan dari sini sampai sini doang nih, sampai 5 wanita dan 1 laki. Ini nggak kepikiran, misalkan nggak kepikiran. Nah, ternyata di jawabannya kalau ini nggak kepikiran, berarti kebuang 1 dong. Jadi jawabannya berapa? 6974. Nanti kalian milih yang ini. Padahal ya Allah rugi banget, itu cuma 1 doang ya. Padahal yang benar adalah ini kan? Padahal yang benar adalah ini. Malah kalian milih yang ini. Udah capek-capek ngitung negara ini doang nih, 1 doang ya. Rugi banget itu ya. Kayak UTBK tuh kayak gitu kan soal tapi ngitung kombinasi kayak gini itu harus lebih cepat ya. Jadi nggak usah ngitung banyak lagi, makanya saya kasih cara seksi tuh kayak gitu ya. Tuh UTBK tuh harus lebih cepat ngitungnya. Udah paham ya? Paham. Nah seperti itu. A, B, C-nya kerjakin di rumah. Nomor selanjutnya yang kosong-kosong nomor selanjutnya kerjakin di rumah ya. Udah. Sekarang kita alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jangan sampai lupa itu kerjakin di rumah. Nah itu, mati videonya. Selesai. Ini apa ini? Catatan apa ini?